Pemirsa, saya sedang berada di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, di mana akan diadakan musrembang, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Cipayung pada tahun 2021 yang akan diadakan secara daring pada pukul 9 pagi ini. Tanya kepada seseorang yang merupakan delegasi dari RW se-Kelurahan Cipayung yang berjumlah 12 RW. Yuk. Halo Pak, dengan ya, Bapak siapa ini? Mulyadi. Dengan Bapak Mulyadi dari RW? Dari RW 10. Dari RW 10 ya. Kalau menurut Pak Mulyadi gimana nih tadi musrembangnya tuh? Iya, tadi kami sudah melakukan musyawarah dari pagi sampai siang. Jadi berdasarkan musyawarah tadi, usulan dari Bapak-Bapak RW dari RW 1 sampai 12 memang cukup banyak gitu kan. Sedangkan pagu di Kelurahan Cipayung itu 2 miliar sekian gitu kan. Jadi tadi telah diputuskan satu risalah untuk kemudian dibawa dalam musyawarah tingkat kecamatan. Nah, kebetulan kami diminta untuk mewakili Bapak-Bapak RW dari 1 sampai 12 se-Kelurahan Cipayung untuk mempertahankan bahkan perjuangkan agar seluruh atau sebagian besar dari usulan kami bisa diterima dalam musyawarah tingkat kecamatan. Itu goalnya sih. Jadi memang kami berharap sih Bapak-Bapak RW seluruhnya kompak sehingga kita bisa memperjuangkan maksimal kira-kira gitu. Baik. Kalau boleh tahu bocorannya apa nih Pak yang mau diajukan untuk ada beberapa tadi ya, khususnya kaitannya dengan kegiatan fisik ya, yang 60%, kemudian 40% yang non fisik. Jadi memang tingkatnya sudah urgent ya, genting. Nah, ini perlu kita pertahankan agar ini menjadi goal di tahun yang akan datang. Kalau untuk targetnya berapa lama ya Pak? Target apa nih Dek? Target untuk mencapai goalnya itu ada targetnya nggak nih dari? Setelah musyawarah kecamatan selesai, kemudian nanti dari kecamatan akan ada utusan lagi untuk musyawarah di tingkat. Jadi setelah musyawarah nanti. Mudah-mudahan seluruh proposal dari Kelurahan Cipayung bisa tembus dan disahkan di APBD tahun yang akan datang. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya selalu tetap berjuang. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Hairudin. Bapak Hairudin. Kebetulan saya tugas di RW 003. Oh, baik. Tadi Bapak mengikuti rapat musrembang. Alhamdulillah selesai. Apa aja sih Pak yang dibahas di dalam? Kebetulan banyak benar yang diselesaikan, yang dibicarakan. Tapi dengan waktu yang sesingkat ini alhamdulillah. Poin-poinnya beberapa poin ada bisa dikasih Pak? Poinnya diantaranya karena memang pagu anggaran yang sudah kami terima melalui kelurahan ini cukup sedikit ya. Sementara usulan dari RW-RW yang ada 12 RW di Kelurahan Cipayung ini jauh lebih besar, sampai dengan 24 miliar. Oleh karena itu kita akan lanjutkan dengan tahap berikutnya, musyawarah di tingkat kecamatan. Makanya nanti siapapun yang mewakili untuk perwakilan di tingkat kecamatan harus bisa membawa aspirasi daripada ini semua. Dari 24 miliar nggak mungkin akan terrealisasi semua. Sementara kita nih di lapangan memang masih perlu fisik. Itu. Kalau saja diambil masing-masing RT, RW hanya non fisik, rasanya 2 miliar yang kita peroleh melalui pagu anggaran yang kita dapat di kelurahan ini rasanya cukup. Jadi nanti setelah ini mau ada musyawarah lagi ini ya Pak ya? Insya Allah ini akan berlanjut. Nanti kita dari tim BRW yang mewakili untuk Kelurahan Cipayung ini, kita akan berembuk nanti bagaimana caranya supaya di tingkat kecamatan paling tidak sekian persen kita bisa mewakili itu. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Waduh, semoga sehat selalu. Alhamdulillah.
Pemirsa, sepertinya Pak Lurah sedang istirahat nih. Kita mau gangguin sebentar yuk, kita tanya-tanya yuk. Ya, makanannya gitu, langsung. Ikutin kami ini. Selamat siang Pak. Selamat siang, silakan. Halo Bapak, apa selamat kabar? kabar? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak? Iya, baik, alhamdulillah. Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Untuk musrembang ini Pak, sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Iya, musrembang itu tadi kamu hadir pada saat Iya, musrembang. iya hadir tadi. Musrembang itu sebenarnya adalah musyawarah rencana pembangunan yang berasal dari usulan-usulan dari masyarakat yang diwakili oleh RT. Jadi setiap RT itu mengusulkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan di masyarakat, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Dan usulan itu kemudian nanti akan disampaikan dalam sebuah forum, namanya Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk tingkat kelurahan. Tadi saya lihat ada sekitar hampir 100 yang mengikuti musrembang ini ya Pak ya. Kayaknya berarti mereka usulan-usulannya itu banyak ya Pak? Ya, biasanya mereka dalam proses usulan itu mereka melihat dulu kebutuhan di sebuah wilayah RT. Itu biasanya kita lihat baik itu saluran air, drainase, penerangan jalan umum, kemudian aspal atau jalan, kemudian untuk non fisik biasanya mereka memikirkan bagaimana pemuda, karang taruna, kemudian karakter di masyarakat, seni dan budaya yang berkembang di sebuah wilayah sebagai kearifan lokal. Setelah hasil dari musrembang ini nanti berikutnya akan diajukan kemudian ke tingkat kecamatan ya Pak? Ya, tingkat kecamatan. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Kota Tangerang Selatan di bagian perencanaan daerah sudah memberikan alokasi anggaran untuk setiap kelurahan kurang lebih 2,5 miliar, dan 2,5 miliar itu diberikan kepada masing-masing kelurahan di seluruh Tangerang Selatan dan kemudian dibagi kepada masing-masing wilayah. Karena kebetulan kelurahan kita Cipayung ini, Kecamatan Ciputat, punya 12 RW dengan 65 RT. Nah, anggaran itu kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk direncanakan, dibagi-bagi. Dan mereka merencanakan itu, lahirlah kebetulan anggaran yang sangat besar dari mereka, kurang lebih hampir 24 miliar. Besar ya Pak ya? Ya, namun ternyata memang 24 miliar ini tidak bisa dipenuhi. Tidak benar. Ya, tidak bisa dipenuhi karena memang harus dibagi dengan seluruh kelurahan yang ada di Tangsel. Jadi yang kita bisa bagi hanya 10%-nya lah. 10%-nya. Jumlah anggaran yang diajukan oleh masyarakat. Musrembang ini kita akan bagi skala prioritas. Jadi ajuan yang dari masyarakat itu akan kita lihat kebutuhan yang paling emergensi atau yang paling dibutuhkan. Seperti contoh penanganan banjir, kemudian jalan, kemudian drainase dan sumber daya manusia. Jadi dilihat yang lebih penting ya Pak ya? Mana yang lebih urgent? Yang lebih urgent dan menjadi bahan yang pertimbangan. Dan musrembang ini bukan untuk tahun 2021. Karena tahun 2021 ini sudah direncanakan tahun 2020. Jadi musrembang ini diselenggarakan untuk tahun anggaran 2022. Berarti setiap tahun sekali ya Pak ya? Sekali, tapi untuk tahun yang akan datang. Untuk tahun berikutnya. Tahun ini direncanakan sudah kemarin. Nah, tahun depan kita rencanakan sekarang. Planning sekarang, Musrembang itu sejatinya memang hadir di tengah-tengah masyarakat itu agar supaya kebutuhan di lingkungan dan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, secara komprehensif. Jadi usulan dari masyarakat dari bawah ke atas dan kemudian pemerintah daerah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan itu hampir rata-rata
dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau jalan contohnya, kalau jangan sampai akses jalan itu terputus, rusak, atau karena hujan, karena alam, atau kemudian menyebabkan banjir, drainase yang buruk. Dan anggaran ini nanti setelah kita rencanakan, kita perdebatkan tuh antara kelurahan dan kecamatan. Kelurahan diperdebatkan, setelah kemudian kelurahan diperdebatkan, nanti kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Nah, dan tingkat kecamatan akan diperdebatkan lagi mana yang menjadi usulan F1, dan skala prioritas F1 disebutnya F1. Kemudian kalau yang di bawah F1 biasanya ada F2, yang jika kemudian F1 itu sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan, kita naikkan menjadi F1. Nah, itu akan dibawa lagi kepada misi yang paling besar untuk anggaran kecamatan. Umpamanya dengan kelurahan Kecamatan Ciputat ada 6 kelurahan. Itu 6 kelurahan itu kemudian 7 kelurahan ya, 7 kelurahan yang nantinya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat Musrembang, tingkat kota. Di Ciputat itu ada kelurahan Cipayung, kelurahan Ciputat, ada kelurahan Sawah Baru, Jombang, Surua, dan Surua Indah. Jadi 7 kelurahan itu sama-sama nanti akan bermusyawarah mengirimkan delegasinya, mengirimkan delegasi, dan kemudian nanti akan mereka membagi habis semua anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga usulan-usulan ini diharapkan bisa menyentuh langsung untuk masyarakat, dari masyarakat juga. Itu artinya memang jangan sampai kemudian menjadi mudarat ya, artinya sia-sia. Dan kita semua kalau itu sudah kita rencanakan dan dilaksanakan harus diawasi oleh kita semua. Kalau pengennya sih semua masyarakat pengennya semuanya dipenuhi. Kalau pengenan masyarakat tuh ya penerangan jalannya, kalau bisa satu RT itu bisa 5 kegiatan, tapi keuangan daerah itu tidak bisa dan terbatas, dan mereka kemudian menciptakan sebuah perencanaan anggaran ke tahun berikutnya itu dengan kekuatan dari penampilan di daerah tersebut. Jadi kita ikut dari Badan Perencanaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Kita hanya menyiapkan saja mana yang paling menjadi prioritas utama. Karena kalau semuanya dibangun kan nggak mungkin, bisa, ya? Karena daerahnya juga banyak. Gitu. Jadi harapan kita semoga kedepannya kita memang mencapai sasaran yang memang tepat sasaran ya Pak ya? Iya, gitu. Tidak boleh. Jadi contoh ya, kita lihat ada rumah yang masyarakat yang sudah mau rubuh. Atau tidak layak huni dan dikhawatirkan kalau di tempat itu membahayakan. Itu kita langsung masukkan kita untuk dibedah rumahnya, sehingga kemudian tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni. Kemudian di satu daerah itu tidak ada lagi kawasan kumuh, tidak ada lagi anak yang nggak bersekolah, jadi kita akan minta juga sekolah bisa membantu masyarakat untuk bisa bersekolah di tempat yang negeri. Kemudian saluran air yang mampet, kemudian banyak nyamuk sehingga menimbulkan penyakit gitu. Salah satu itu. Dan untuk periode tahun 2021 ini pemerintah sedang fokus terhadap penanganan COVID. Jadi semua proses dan upaya dari masyarakat harus berbasis dari usulan masyarakat, termasuk salah satunya penanganan COVID-19. Masyarakat pula yang harus bisa menuntaskan ini. Tentunya dengan penyuluhan dari ketua-ketua itu ya Pak ya, kerjasama dengan pimpinan. Pemerintah daerah memberikan rambu-rambunya, kita semua pelaksana masyarakat mengikuti aturan itu dan menjaga masyarakat, terutama unsur RT dan RW. Dan salah satu program usulan perencanaan itu memang dari bottom up, dari bawah sampai ke atas. Dari bawah sampai ke atas, ya benar. Ya, saya bersyukur karena tadi kita sudah melaksanakan, dan ini kali pertama Musrembang itu dalam kondisi pandemi yang luar biasa. Jadi kita tadi prosesnya menggunakan daring, menggunakan media Zoom gitu, lalu kemudian nanti kita hadirkan mereka di suatu tempat, dan di beberapa lokasi kita RW-RW berkumpul, kemudian kurang lebih hampir 90 peserta yang hadir tadi dalam. Tentu saja dalam protokol kesehatan ya Pak ya? Dipandu oleh Badan Perencanaan Daerah materinya, dan dihadiri pula oleh anggota DPRD dari Kota Tangerang Selatan. Dan itu tetap mengedepankan protokol kesehatan. Seperti kita lakukan tadi, menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan
menghindari kerumunan. Ya, menarik sekali. Terima kasih Bapak untuk keterangannya. Semoga kedepannya kita semakin baik dan pandemi ini segera berakhir. Nanti saya coba terima kasih juga. Jika berkenan nanti silakan ada kegiatan musrembang tingkat kecamatan bisa diliput. Oh iya, ya itu insya Allah kita nanti meliput untuk yang ke berikutnya di kecamatan ya. Terima kasih. Kita berikan informasi ke masyarakat seluas-luasnya. Baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga semakin sukses Ya. dan masyarakatnya semakin makmur. Terima kasih ya. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah telah selesai rapat musrembang tingkat Kelurahan Cipayung hari ini. Dan tadi kami sempat wawancara sebentar dengan Bapak Lurah kita, Bapak Tommy Patria Edwardi. Dan berikutnya kami akan meliput untuk tingkat kecamatan yang akan datang. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.